Sudah 2 bulan tidak hilang-hilang. Kalau dipalpasi agak kaku, tidak sakit, tidak ada keluhan. Kira-kira diagnosisnya apa? Kalau lesinya putih, kanan kiri, udah bisa diseset. Oh, sudah membran. Nggak bisa diseset, Cok. Harus diseset. Palpasinya kenyal, normal. Ada Wickham strinya. Pasiennya Panus. Oke, kita lanjut dulu yang kemarin tentang vokal infeksi. Masih ingat kemarin bedanya vokal infeksi sama fokus infeksi? Apa? Vokal infection itu penyebaran mikroorganismenya. Tapi kalau fokus infeksi itu infeksi pada mikroorganismenya sendiri. Infeksi. Itu dong. Kemarin vokal itu nyebar. Bukan infeksi pada mikroorganisme sendiri ya, Dari maksudnya fokusnya. sumber infeksinya Sumber tersebut infeksi gitu. gitu, Itu fokus. fokus infeksi. Tapi udah nice banget. Tapi kalau infeksinya itu menyebar hingga menyebabkan infeksi di tempat lain, itu namanya vokal infeksi. Oke, nice. Sumbernya bisa dari mana aja? Oh, salah pertanyaannya. Sumber infeksi dalam rongga mulut yang bisa menjadi fokus infeksi bisa dari mana aja? Bisa dari gigi, bisa dari Iya, mulut. yang bolong-bolong itu. Pathway-nya menjadi vokal infeksi bisa apa aja? Oke, ada yang mau volunteer? Bedain ketiganya gimana? G, gimana bedain ketiganya? Kalau inflamasi jadi peradangan, infeksi kalau radangnya nyebar. Kalau injury toksinnya. Toksin, infeksi bakteri. Sultan mana Sultan? Pertama apa? Infeksi bakteri. Sultan boleh tolong bantu GG Injury toksinnya, gimana cara bedainnya? inflamasi itu sel radang. Jordi apa? Kalau apa? Kalau infection, siapa yang jalan-jalan? Bakterinya yang jalan-jalan. Terus? Kalau injury, toksinnya yang jalan-jalan. Satu lagi? Oke, boleh tolong diulangi lagi, Ge? Kalau yang infeksi itu yang jalan-jalan bakterinya. Oke. Kalau yang metastatik injury toksinnya terbunuh. Oke, terus? Kalau yang metastatik inflamasi itu produk radang. Produk radangnya. Bedanya fokus infeksi sama vokal infeksi apa, Ge? Fokus infeksi itu khusus infeksi itu ya Oh ya, juga fokusnya sumbernya. infeksi itu Kalau sendiri. vokal Oke. itu penyebarnya. Vokal infeksi itu Sumber infeksi, penyebaran infeksi gitu. penyebarannya. Kalau dia menyebar sehingga menyebabkan infeksi di tempat lain, itu Iya. vokal infeksi. Cakep. Jatim. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Gak ada? Oke,
Paham semua ya? Benar. Kalau saya tanya lagi dengan pertanyaan yang sama bisa jawab. Amin. Oke. Seperti yang tadi Sultan dan Bibi bilang, metastatiknya itu ada 3, infection, injury, sama inflamasi. Kalau infection berarti bakterinya yang jalan-jalan, injury toksinnya yang jalan-jalan, inflamasi produk radangnya yang jalan-jalan. Oke, kalau kemarin kita berdiskusi tentang kardiovaskular. Sekarang kita berdiskusi tentang pneumonia. Ada yang tahu pneumonia itu apa? Infeksi pernapasan. Ya, ada yang baru ya. Nah, patogenesisnya yang paling banyak dibicarakan gitu. Itu adalah yang metastatik infeksi. Jadi bakterinya itu yang teraspirasi. Aspirasi itu ada yang pernah dengar? Hirup. Aspirasi itu adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga pernapasan gitu, rongga mulut atau rongga pernapasan selain udara ya maksudnya gitu. Nah kalau dilihat di slide-nya ini, pneumonia itu biasanya terjadi infeksinya itu di paru-parunya, jadi di katup-katupnya, di lubang-lubangnya tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini pneumonia ini merupakan salah satu infeksi nosokomial yang paling sering terjadi dan bisa menyebabkan pasiennya ini meninggal. Nosokomial ada yang tahu apa? Nasal gitu ya. Ya, nosokomial itu adalah infeksi yang biasanya terjadi atau didapatkannya itu setelah yang ada di rumah sakit gitu. Jadi itu misalkan ada orang itu masuk rumah sakit karena gejala A, tapi ternyata dia terinfeksi penyakit lain ketika dia berada di rumah sakit tersebut gitu. Nah itu adalah infeksi nosokomial. Jadi infeksi silang yang terjadi saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Kalau dilihat di slide ini, klasifikasinya itu ada 4. Yang pertama ada community acquired pneumonia, ada hospital acquired pneumonia, ventilator associated pneumonia, sama nursing home associated pneumonia. Basically yang paling sering terjadi itu adalah yang hospital acquired pneumonia ataupun yang ventilator associated pneumonia. Coba kita lihat. Oke, sebelumnya kalau misalkan kalian lihat di gambar ini, normalnya itu kayak gini. Normalnya itu isinya itu rongga-rongga kan, rongga-rongga yang berisi udara harusnya. Tapi kalau pada pneumonia dia tuh nggak diisi udara, tapi diisinya itu cairan. Makanya biasanya tuh orang awam tuh tahu itu paru-paru basah gitu. Pasti pada dengar deh, ya kan? Paru-paru basah itu tuh yang dimaksud itu adalah pneumonia gitu. Intinya paru-parunya itu kena cairan, bisa karena infeksi, bisa karena keganasan. Biasanya nanti cairannya itu diambil terus dilihat. Intinya kalau didiamkan paru-paru yang berisi cairan full, pasti pasiennya itu bisa meninggal gitu. Karena kan nggak bisa keisi udara, harusnya udara, ini malah keisinya itu sama cairan. Nah sebenarnya sistem pertahanan kita tuh gimana sih di pernapasan? Kalau kalian lihat di sini di gambar ini, basically ketika kita mengaspirasi sesuatu gitu, jadi ada benda asing ke dalam saluran pernapasan kita, entah itu tertelan atau itu terhirup. Nah refleks dari kita tuh biasanya batuk gitu, itu sistem pertahanan tubuh kita. Nah kalau dilihat di sini tuh kita punya namanya mucociliary clearance. Jadi tuh epitel thorax kita tuh punya ini nih teh silia-silia. Nah silia-silia inilah yang nantinya akan membersihkan jalan nafas kita. Selain itu kita juga punya imunoglobulin A, neutrofil, makrofag. Basically ini semua adalah sistem pertahanan yang ada di respiratory tract kita. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120
terjadi banget aspirasinya itu dari rongga mulut. Bisa juga dari inhalasi aerosol. Bisa juga dari infeksi tempat lain, tapi biasanya paling banyaknya itu aspirasinya dari rongga mulutnya. Nah, banyak banget. Salah satunya ada ini, Streptococcus pneumoniae. Baca. Basically pneumonia ini bisa aja dari infeksi rongga mulut, tapi bukan the only one penyebabnya gitu. Oh, karena ini doang jadi pneumonia gitu. Pasti pasien itu punya kondisi-kondisi imunokompromis terkena pneumonia. Jadi risk factor-nya itu ada lagi pasti. Gak cuma satu-satunya penyebab Pak. Risk factor-nya itu ada apa aja? Ada banyak banget. Ada chronic lung disease, jantung, DM, ibu dari semua penyakit, usia, dan lain-lain. Jadi risk factor-nya itu banyak banget. Tentang klasifikasi pneumonia yang paling banyak terjadi itu kan yang hospital atau associated pneumonia. Nah, kalau kalian nanti ada internship gitu ya, pasti ada internship kan ya. Terus kalian somehow ke fase yang lagi pasiennya itu ETT. ETT itu namanya endotracheal tube, yang untuk membuka jalur pernapasan. Kalau sering nonton drama Korea, sering kan ya. Nah itu banyak banget kan pasien-pasien dengan ETT, ya nggak? Jadi dia dibuka jalur nafasnya karena dia nggak bisa bernafas sendiri, jadi dibantu pakai alat. Nah kalau kita lihat ini tuh kayak gini. Jadi yang warna birunya ini namanya endotracheal tube-nya, oke? Terus yang kuning-kuningnya ini adalah bakterinya. Lalu yang kalau lihat yang paling bawahnya ini yang kalah balon ini, nah yang itu balon ETT-nya. Jadi biasanya dokter itu akan mengembangkan si ETT-nya tersebut, mengembangkan si balonnya itu supaya menutup sampingnya, jalan nafasnya, supaya bakteri-bakteri yang ada di sini nggak ke dalam sini. Kan ini paru-paru kan. Kebayang ya kalau kita pasang ETT itu berarti kita ada jalan tol tuh dari rongga mulut ke paru-paru gitu kalau dalam hal ini, gitu ya. Nah, biasanya pada bilang kayak gini, oh dok kalau gitu ya balonnya ini kan dia akan menempel ke dinding saluran pernapasan itu kan, untuk nutup kan. Oh dok kan udah tutup ya, bakterinya nggak akan lewat dong, nggak akan nyampe dong ke sini, gitu. Berarti kan kita harus, dokter itu harus ngembanginnya kan harus kembang banget kan. Sedangkan itu tidak bisa dilakukan karena kalau dia balon itu terlalu menekan, dia bisa membuat nekrosis. Logically-nya idealnya itu harusnya precise gitu kan, nggak boleh terlalu menekan, nggak boleh terlalu kendor gitu. Tapi apakah bisa menjamin seperti itu? Nggak bisa. Biasanya dokter-dokter itu lebih memilih lebih kendor dibandingkan terlalu menekan, karena kalau menekan itu bahayanya lebih bahaya, karena bisa nekrosis. Anyway, intinya adalah kita tidak bisa make sure precise dia itu benar-benar tertutup rapat lah ibaratnya. Jadi somehow si bakteri-bakterinya itu bisa ada kemungkinan masuk ke dalam paru-parunya. Nah kalau yang seperti ini dan dia juga pakai ventilator juga, nah itu biasanya kita sebutnya itu ventilator associated pneumonia gitu. Jadi pneumonia itu asalnya dari sini. Kalau kalian nanti internship gitu terus dapat pasien seperti ini, biasanya tugas kalian ngapain? Tugas kalian adalah menjaga oral hygiene si pasien. Yang bayang ya, berarti selama dia itu dipamerkan ETT itu berarti kan mulutnya kebuka kan? Kalau dia pasangnya dari mulut. Kalau kebuka kering apa kering? Kering. Kalau kering banyak banget dong yang bisa terjadi. Kalau kering kan berarti salivanya kan menurun gitu ya. Saliva kan udah pasti pertahanan
tubuh kita kan. Berarti kalau salivanya menurun, salivanya nggak ada, mulutnya kering, kita nggak punya self defense gitu di dalam mulutnya. Jadi biasanya kalian itu dokter-dokter gigi itu tugasnya itu adalah merawat oral hygiene-nya gitu. Kalau hospital acquired pneumonia itu balik lagi, tadi kan sudah dibahas kalau dia itu sebagai salah satu infeksi nosokomial yang sering terjadi. Biasanya kalau pasien-pasiennya itu dirawatnya lama gitu karena suatu penyakit tertentu, misalkan di opname 2 bulan, 3 bulan. Nah itu tuh dia tuh risk terjadinya pneumonia itu lebih tinggi lagi gitu. Nah itu biasanya kalau didapatkan pneumonia dari hal tersebut, biasanya kita sebutnya hospital acquired pneumonia. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kalau pneumonia. Jadi kayak paling banyak itu adalah metastatic infection, tapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya. Tapi yang paling banyak itu adalah bakterinya itu teraspirasi dari rongga mulut ke saluran pernapasan sehingga menyebabkan pneumonia. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada yang mau ditanya? Oke. Kita lanjut dulu ya. Selanjutnya adalah tentang pregnancy outcome atau tentang kehamilan. Seperti yang udah kita belajar, kalau seseorang sedang hamil, dia itu pasti hormonalnya jadi imbalance, jadi tidak seimbang gitu. Biasanya salah satu hormon yang paling terpengaruh itu hormon estrogen. Kalau estrogennya terganggu, bla bla bla, biasanya yang paling sering terjadi itu adalah gingivitis, hiperplasia gingiva. Biasanya rentan banget lah terjadi sesuatu pada gingivanya orang-orang yang sedang hamil. Nah, kira-kira kalau gingivitis terus-menerus bisa jadi masalah nggak? Bisa banget. Makanya biasanya itu dibilangnya itu dari penelitian itu dinyatakan bahwa dari gingivitis itu somehow bisa menyebabkan abortus spontan atau BBLR. Bayinya itu lahirnya itu dengan berat badannya itu rendah, kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Pregnancy outcome-nya itu bisa ada dari dua, bisa intrauterine inflammation atau fetal response. Jadi kalau intrauterine inflammation itu terjadi inflamasi dalam rahim. Jadi inflamasinya dari ibunya. Ternyata fetusnya itu ketika patogen itu masuk. Coba kita lihat inflamasi yang ada. Jadi dari penelitian ibu hamil dengan kondisi periode ibu hamilnya itu punya periode kritis dia tinggi. Nah ternyata janinnya tersebut di plasentanya itu prostaglandin sama sitokinnya itu tuh tinggi. Jadi mediator inflamasinya itu tinggi. Gitu. Ke plasenta gitu. Tapi ya somehow dia berhubungan gitu. Tapi memang nggak bisa di drop down dengan detail satu-satu. Makanya agak kurang berkembang juga update. Penelitian inilah akhirnya dianggap kalau periodontal patogen circulating yang beredar di pembuluh darah itu bisa men-trigger bahkan kalau misalkan dia kontraksi gitu. Nah kalau kontraksinya itu jadi trimester akhir gitu ya, maksudnya di bulan ke-8 gitu.
ya lahirnya prematur aja gitu. Tapi kalau misal kebayang ya, kalau misalkan dia itu lahirnya itu di trimesternya awal gitu, makanya bisa menyebabkan abortus spontan itu ya dari sini konsepnya gitu. Lalu respon dari janinnya. Jadi intinya itu adalah plasenta itu kan sebenarnya bukan something yang steril gitu ya. Plasenta itu kan semua yang entah itu oksigen, entah itu makan juga terkena kerennya lewat si plasentanya. Ini bisa merespon patogen-patogen yang masuk tersebut gitu. Jadi dalam penelitian kalau dilihat di slide-nya ini, dia tuh bilang kalau pada bayi prematur dibandingkan dengan bayi yang lahir sesuai waktunya, ternyata punya antibodi terhadap si rectus atau oral patogen lebih tinggi pada bayi prematur. Jadi mungkin ada hubungannya gitu. Research gitu. Tapi konsepnya seperti itu, makanya paham gitu kalau misalkan ibu hamil dengan kondisi rongga mulut yang tidak baik, ada resiko berat badan lahirnya itu rendah, berat bayi lahirnya itu rendah, ataupun abortus gitu. Makanya kita sebagai dokter gigi itu penting banget kan untuk mengedukasi pasien-pasien muda yang sedang program hamil gitu. Diberesin dulu tuh mulutnya, biar cakep dulu semuanya, supaya environment-nya itu baik gitu. Sehingga masuk ke bayinya pun baik. Kurang lebih seperti itu. Itu tugas kalian berarti untuk mengedukasi pasangan-pasangan muda tersebut. Ini nanti boleh dilihat sendiri, kurang lebih seperti yang tadi kita jelaskan. Nah, itu tadi hubungan vokal infeksi pada pregnancy. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Agak ngawang-ngawang gitu ya, saya kita nggak melakukan gitu. Tapi nice to know banget gitu, karena ini sering banget terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Alangkah baiknya kalau kamu tahu patogenesisnya, mekanismenya, jadi kayak oh iya ya kan begini-begini gitu. Oke. Selanjutnya adalah walaupun ngawang-ngawang tapi dicoba dimengerti dulu ya. Oke. Selanjutnya adalah kaitannya dengan DM atau diabetes mellitus. Sebenarnya ini udah dapat tentang penyakit sistemik atau belum? Dulu pas lagi semester sebelumnya. Udah pernah ya, udah pernah singgung ya. Oke. DM itu dari semua penyakit. DM itu berarti gangguannya metabolisme itu kan ada metabolisme karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Kalau DM berarti yang terganggu metabolisme apa? Karbo. Ya, karbohidrat. DM itu klasifikasinya ada berapa? 3. Ada 2. Tipe 1. Ini udah disinggung kan ya? Oke. Type 1 dependent, type 2 non insulin dependent. Mungkin ada yang mau nge-review kira-kira bedanya apa type 1 sama type 2-nya? Bedanya masih ingat nggak? Hugo masih ingat nggak? Oke, yang lain mungkin ada yang ingat? Joyce mungkin ingat? Kalau bentar bro. Kalau tipe 1 itu karena autoimun ya, kekebalan tubuh ya. Jadi kayak apa? Sel-sel jadi bentar. Kekebalan tubuhnya itu produksi insulin. Oke. Kalau type 2, Kalau tipe 2 itu karena resistensi insulin. Jadi sel-sel tubuh itu kurang sensitif terhadap insulin gitu. Walaupun produksi insulinnya normal gitu. Oke. Ya. Ada yang salah, jadi saya bingung bilangnya gimana. Tapi
basically seperti itu. Jadi kalau type 1 namanya udah insulin dependent. Jadi memang dari awal Joyce itu dia tidak bisa menghasilkan insulin dengan normal gitu. Insulin kan fungsinya buat Gojek ya. Iya. Gitu kan. Tapi ini dia nggak punya karena sel beta pankreasnya itu dari awal udah rusak. Makanya dia perlu insulin dependent. Sedangkan kalau type 2 benar tadi yang dibilang sama Joyce, dia non insulin dependent. Jadi insulinnya itu tapi somehow insulinnya itu entah bisa dia tidak cukup, jelek, habis penderitanya, environmentnya, gaya hidupnya non insulin dependent. Oke, Insulinnya nggak apa-apa yang kedua. Cuman kebayang ya, berarti kalau misalkan basically kan si DM ini kan karakteristiknya itu adalah hiperglisemia. Glukosa dalam darahnya transfer glukosanya itu ke jaringan gitu. Makanya biasanya kalau diabetes mellitusnya itu tidak terkontrol, banyak banget dia itu rentan banget terhadap glukosa itu kan buat makanannya kan. Tapi sel atau jaringannya itu nggak dapat makanan karena ketahan di dalam pembuluh darah. Makanya glukosa dalam darahnya tinggi. Itu karena nggak dapat makan, ya udah penurunan fungsi organnya tinggi gitu. Karena dia nggak dapat, nggak punya makanan, dia makanannya ketahan. Nah, faktor predisposisinya banyak banget, bisa genetik. Jadi kalau ibu bapaknya punya DM, biasanya anaknya itu punya resiko tinggi terkena DM, bisa lifestyle dan lain-lain, bisa dibaca sendiri. Nah, konsepnya gini sebenarnya. Sama diabetes mellitus gitu ya. Jadi kalau misalkan ada penderita DM dan dia mempunyai diabetes, maka si gula darahnya itu kurang bisa terkontrol, susah terkontrolnya, nggak akan turun-turun. Kalau gula darahnya nggak turun-turun, periodontal disease-nya makin berat nggak? Iya. Makin berat. Itu kan termasuk punya all you can eat. Makanya dia karancetan gitu. Jadi kalau misalkan kita punya pasien banyak, DM-nya harus dikontrol juga, kondisi mulutnya gitu. Yang periodontal disease-nya juga semakin parah. Balik lagi, kok yang lebih tinggi mengalami infeksi lainnya, kandidiasis, bla bla bla. Pada rongga mulut juga dapat mempengaruhi kontrol glukosa pada penderita diabetes mellitus. Nanti kita lihat kenapanya. Gitu kurang lebih. Kira-kira konsepnya dapat ya. Jadi kondisi gula darah yang tidak terkontrol itu pada penderita DM itu bisa memperparah kondisi periodontitisnya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat
dulu. Karena bakterinya all you can eat. Oke, jadi misalkan gini ya, periodontitis nih ya, pasien periodontitis. Nah, periodontitis berarti ada bakterinya kan. Nah, dari bakterinya itu dia mengeluarkan toksin. Toksin dari bakterinya berupa lipopolisakarida. Jadi kalau DM itu biasanya bisa tiga-tiganya, bisa infection, bisa injury, bisa juga inflamasinya. Nah, innate immunity ini maksudnya respon tubuh ketika dia itu mengeluarkan mediator radang. Nah, inilah yang menyebabkan insulinnya itu jadi resisten. Gitu. Sedangkan kalau dari pasien diabetesnya sendiri, balik lagi tadi, karena dia gulanya itu tinggi banget, jadi kamu ngasih makan bakterinya itu banyak gitu. Jadi dia subur banget, berkembang biak banget. Makanya biasanya kalau itu periodontisisnya parah kalau di pasien-pasien dengan DM tidak terkontrol. Selain itu, dia juga ada yang namanya AGES itu, Advanced Glycation and Production. Itu sebenarnya nggak baik lah. Intinya dia membuat imun kita itu turun. Jadi makin parah lah kondisi diabetesnya tersebut. Gitu. Jadi balik lagi, periodontitis itu bisa mempengaruhi kontrol glukosa pada penderita diabetes. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia kayak lingkaran setan gitu. Somehow tuh dua-duanya toxic to each other gitu loh. Jadi kalau mau menghilangkan nggak bisa menghilangkan salah satunya, ya harus dua-duanya gitu. Tapi kan kita sebagai dokter gigi nggak mungkin melakukan, oke, pasien datang nih, pasien datang mau scaling, apa tuh namanya ini, kalkulusnya banyak banget, supra dan subgingiva banyak banget. Oh, kamu pas dicek ternyata dia punya gula darah yang tidak terkontrol. Apakah kamu boleh melakukan tindakan ke pasien tersebut? Nggak boleh kan? Karena diabetes itu kan menyebabkan mikroangiopati maupun neuropati kan ya. Jadi salah satu komplikasinya itu kalau perdarahan biasanya jadi banyak banget gitu, lukanya sulit sembuh, ya kan? Karena terjadi mikroangiopati dan neuropati tersebut. Terus gimana jadinya? Sedangkan kalau misalkan pasiennya itu diginin, udah DM-nya tidak terkontrol, periodontitisnya juga tidak terkontrol, dulunya nggak terkontrol. Nah biasanya kita rujuk dulu lah ke penyakit dalam untuk bantu mengontrol sistemiknya, oke? Mengontrol gula darahnya. Tapi kalau gula darahnya sedang proses dikontrol, tapi periodontitisnya tidak dihilangkan, itu akan mempengaruhi kontrol glukosa darahnya, jadi susah gitu. Susah turunnya gitu. Makanya harus di treatnya itu berbarengan. Setelah dia terkontrol, kita bisa hilangkan fokus infeksi yang ada di rongga mulutnya. Kalau periodontitis ya berarti kita hilangkan fokus tersebut. Kalau kayak gitu kira-kira bisa diterima atau enggak? Kayak nganggupnya tapi kayak nggak yakin gitu loh. Gitu, jadi dia itu two way streetnya itu seperti itu. Jadi mereka tuh pokoknya toxic to each other, dua-duanya itu memperparah kondisi yang lainnya, kurang lebih gitu. Karena periodontitis tersebut glukosa darahnya jadi susah dikontrol. Nah, gara-gara gula darahnya tersebut periodontitisnya pun jadi semakin parah, kurang lebih seperti itu. Gak apa-apa, masih banyak waktu sebelum UAM, jadi masih bisa baca-baca lagi. Waduh. Ya intinya kurang lebih sama lah. Intinya DM itu menghasilkan sekian banyak perubahan sehingga menyebabkan periodontal disease. Nah, di periodontal disease pun ada bakterinya, ada toksinnya, ada inflamasinya sehingga menyebabkan insulin resistance dan menyebabkan hiperglikemi dan terjadilah DM. Gitu. Apa? Baca lagi. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Jangan luap dulu dong. Jangan luap dulu. Nanti ada lagi. Ngopi ditunda dulu. Oke, jangan bingung-bingung ya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir. Benar, ini yang terakhir. Selanjutnya adalah tentang urtikaria. Urtikaria pasti pada sering dengar dong ya. Iya. Ya,
Apa? Tiduran. Ya benar, biduran, kadang suka gatel-gatel gitu. Nah sebenarnya hubungannya apa gitu, jauh banget gitu. Tapi somehow ya, percaya atau tidak, banyak banget. Tapi kita ngomongin urtikarianya itu yang kronik urtikaria ya, bukan karena urtikaria karena alergi gitu. Oh. Bukan karena alergi. Kalau alergi kan alerginya dihilangkan ya udah urtikarianya itu hilang gitu ya. Kalau ini urtikaria itu udah kronik gitu, udah bertahun-tahun, kadang suka gatel-gatel tapi nggak jelas penyebabnya itu apa. Gitu. Nah percaya atau tidak, mereka itu terjadi di pasien kita. Jadi dia itu nggak jelas gitu penyebabnya apa. Ketika dicek rongga mulutnya pun periodisitasnya tuh nggak yang parah banget, wow amazing, itu nggak, biasa aja, tapi ada kasusnya gitu. Tapi somehow ketika di treat intraoralnya, kasusnya itu dihilangkan, percaya atau tidak, itunya si urtikaria itu hilang gitu. Keluhan gatal-gatalnya itu dia juga hilang gitu. Berarti alergi deh. Nah, coba kita lihat ya. Oke, ini yang tadi dijelaskan. Kalau misalnya kita masuk di sini adalah chronic urtikaria, which is bukan yang karena autoreactivity gitu ya, bukan karena alergi gitu. Tapi ini kronik yang gak jelas, udah menahun, tapi gak jelas juga penyebabnya tuh apa ya. Udah sering aja, kadang-kadang gatel-gatel, kadang-kadang enggak gitu, gak jelas apa-apanya. Nah, nih. Jadi di beberapa jurnal, balik lagi jurnalnya lama, dari 1994 dia tuh menjelaskan bahwa sinusitis aja bisa menyebabkan urtikaria. Nah tahun 2008 mereka menyebutkan bahwa 29% dari 45 pasien ada vokal infeksinya ternyata pada pasien-pasien dengan urtikaria. Gitu. Lalu pada laporan kasusnya dibilang 8 case complete remission, urtikaria itu hilang setelah vokal infeksi dalam rongga mulutnya itu dihilangkan. Bisa. Jadi banyak banget real case yang dilakukan simple treatment kayak scaling dan lain-lain, padahal dia udah minum obat, any kind of medicine, tapi nggak hilang-hilang gitu gatalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kenapa? Jadi bagaimana? Balik lagi tadi, dia itu kan bisa karena autoreactivity, bisa juga karena autoimun. Nah, mungkin kalau di case yang lagi kita omongin itu lebih ke autoimunnya. Jadi dia tuh ada molecular mimicry, which is berarti di patogennya tersebut dia somehow, entah itu molekulnya, entah itu proteinnya, dia tuh mirip gitu sama sel sehat, sehingga sistem imun kita tuh salah mengenali. Jadi sebenarnya makanya timbullah autoimun gitu. Nah, hubungannya apa? Nah ini biasanya patogen-patogen yang berperannya itu seperti contohnya sini, streptococcus, staphylococcus, banyak nggak dalam diri? Banyak. Dia itu bisa melakukan molecular mimicry tersebut tadi, makanya dia bisa men-trigger terjadinya autoimun tersebut. Molecular mimicry-nya yang di highlight, oke? Pusing ya? Pusing ya? Jangan pusing, karena nggak kebayang, nggak apa-apa. Oke, intinya itu dari vokal infeksi ini adalah jika terjadi kolonisasi bakteri sehingga mengganggu ekosistem dysbiosis yang kemarin kita bahas, terjadi ketidakseimbangan, itu yang kita tidak mau kan. Nah jika hal tersebut terjadi, salah satu komplikasinya itu adalah si bakterinya itu tersebut, entah itu bakterinya, entah itu toksinnya, entah itu mediator inflamasinya gitu, yang somehow jika keadaannya itu kritis bisa menyebabkan sepsis. Jadi sepsis itu kayak misalkan kadar bakteri dalam darahnya itu udah tinggi banget gitu, sehingga dia bisa sepsis dan meninggal. Itu yang mau kita hindari. Yang dibaca sendiri nanti ini kalau ada waktu luang. Ya udah, intinya adalah ketika kita menemukan sebuah fokus infeksi yang ada di rongga mulut, tugas kita sebagai dokter gigi itu adalah mengontrol fokus infeksinya tersebut.
sehingga dia tidak menyebabkan fokal infeksi di tempat lain pada penderita imunokompromis utamanya gitu. Gimana caranya? Bisa dengan menjaga oral hygiene, bisa dengan menghilangkan penyebabnya. Jadi saat kalian sumber infeksinya ini adalah apa? Gamma radix gitu. Misalkan, ya udah hilangkan. Atau bisa juga menggunakan antibiotik profilaksi. Gitu, kurang lebihnya tentang fokal infeksi yang rada-rada abu-abu ini. Tapi nggak apa-apa. Masih banyak waktu, nanti dibaca-baca lagi, di-review ulang lagi. Oke, practice makes perfect. Semakin banyak membaca, semakin banyak mengerti. Kalau sekali nggak ngerti, apa tadi, kenapa ini, gimana ini, baca lagi, nggak masalah. Gitu. Nah di sini kalian itu kan jarang mendapatkan tentang penyakit sistemik ya. Jadi itu suka nggak kebayang. Nah mungkin sekarang di sini kalian jadi lebih aware gitu lagi, jadi lebih senang gitu. Kalau hipertensi itu kenapa sih ada hubungan kayak sama rongga mulut? Nah mungkin kalian akan ada apa ya? Interest terpendam gitu mungkin. Kan? Tuh, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya atau enggak? Atau ada yang bingung-bingung? Jangan bilang bingung semuanya ya. Gitu. Jadi intinya adalah kamu harus bisa menentukan apakah kondisi di rongga mulut itu bisa menjadi sumber fokus infeksi. Gitu. Bisa ya? Bisa ya? Saya deh kalau kalian nggak bisa. Oke, kurang lebih seperti itu tentang fokal infeksi. Ada yang mau kamar mandi dulu sebelum kita review pakai kasus?